Mudah-mudahan semuanya puasanya sampai sahur besok. Nggak ada puasa malam. Kita dianjurkan untuk berbuka. Semua yang hadir ini insya Allah ahlus sunnati wal jamaah. Semuanya sehat walafiat. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. سيدنا ومولانا وشفيعنا وزهرنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. الحبائب الأفاضل سيدي الحبيب عبد الله العباس عبد الله بن شيخ بكر الحبيب زين العابدين الحبيب علي Kiai Haji Khalil Nafis, para pejabat kita, Bapak Kapolres yang mewakili, Bapak Dandim, hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nanti ketika dia bangkit dari kubur seperti kerasukan setan. Pernah melihat orang kesambat? Pernah melihat orang diruqyah kerasukan setan? Begitulah orang yang bangkit dari kubur ketika mereka makan riba. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari riba. Amin ya Allah. Orang yang makan riba, uangnya dibelikan ke nasi, nasinya disuap dengan nama Allah. Nasi satu piring berubah menjadi setetes darah, darahnya masuk ke jantung, naik ke otak, otaknya jadi kotor, jadi hitam, jadi jahat, karena darah dari jantungnya naik ke otak. Kita semua hafal ayatnya, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasihatin ubun-ubun bagian depan, otak bagian depan, otak depan, otak kanan, otak kiri, otak belakang. Yang nggak ada otak, makan otak-otak. Otak bagian depan yang memerintahkan mata melihat yang haram, memerintahkan lidah membicarakan yang haram, memerintahkan kaki melangkah ke tempat haram. Kenapa kaki, mata, tangan melakukan haram? Karena otak memerintahkan. Kenapa otak memerintahkan haram? Gara-gara makan riba. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka jahanam. Pagi dia katakan 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Mudah-mudahan kita selamat dari api neraka. Tapi ternyata makanannya riba, daging badannya dari riba, maka dia menjadi santapan api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Allah, berikanlah kami anak yang soleh dan solehah, amin. Mudah-mudahan yang belum berjodoh berikan jodoh yang baik-baik, amin. Doanya tidak diterima Allah. Kenapa tidak diterima? Mat'amuhu haram, makanannya haram, riba. Dibelikan ke minuman, masrabuhu haram, minumannya haram. Kenapa haram? Riba. Dibelikan ke pakaian, malbasuhu haram, pakaiannya haram, karena riba. Lalu anak-anak muda yang mendengar ceramah ini akhirnya resign dari bank konvensional. Allahu Akbar. Terus makan apa? Terjadi mana? Selama ini dia dapat gaji bulanan, tapi anak muda yang luar biasa ini tidak mati langkah, tidak mati pikir, tidak mati otak. Mereka membuka usaha. Inilah dia Qori Akbar. Jelas? Selama ini kita cuma tahunya Qori-Qorian. Ini Qori Akbar. Ustaz kok tahu?
Saya kan ngobrol dulu di belakang. Ini anak-anak muda yang luar biasa. Jadi kalau ada orang nanya, Ustadz kok kelihatan muda sekarang? Karena saya pakai baju Kori Apparel. Belanjalah ke tempat saudaramu yang kira-kira kalau kau beli produknya, dia akan membantu pondok pesantren. Setuju? Gerakan belanja ke warung tetangga. Jangan belanja kepada orang cari kaya, tapi belanjalah kepada tetangga yang cari makan, sehingga mereka selamat dari riba, resign dari konvensional, beralih ke bank syariah. Siap? Setuju? Besok langsung tarik semua uangnya, pindah ke bank syariah. Siap? Sama suara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini singkat, hidup ini tidak lama. Orang kaya, orang miskin lebih cepat. Maka inilah anak-anak muda yang luar biasa, yang gagah perkasa. Mereka tidak mau bertahan di tempat riba. Setelah 5 tahun berjalan, apakah anak muda ini mati? Hidup. Siapa yang menguatkan semangat mereka? Yang menguatkan mereka bukan Abdul Somad. Yang menguatkan mereka adalah Al-Habib Zainal bin Saleh Al-Abbas. Mudah-mudahan Habib Zainal panjang umur, sehat badan. Habib Zainal lah yang memotivasi mereka, mendoakan mereka, membukakan rezeki, memintakan munajat kepada Allah, membacakan maulid, membimbing. Akhirnya usaha mereka besar. Kita doakan usaha bisnis Kori Apparel go internasional. Karena usaha mereka ini membantu dakwah, membantu pesantren. Mereka membuka Darul Qari. Ustaz kok tahu? Saya dari sana, Beb. Kita melihat ini namanya Darul Qari. Ini tempat anak baca Quran. Ada papan tulis 2. Ini Pak Ustaz tempat mereka belajar. Oh, mereka belajar di sini? Iya. Kok tempat belajar ada tempat tidurnya untuk Ustaz istirahat? Ini bukan cuma cerita, tapi fakta. Saya sudah melihatnya. Saudaraku dari Sabang sampai Papua yang masih berkecimpung dengan riba, takut resign, takut keluar, datang ke Bekasi. Bekasi. Saya pernah juga ngomong gitu, datang. Setelah selesai, mohon maaf Pak Ustaz, tadi Ustaz salah ngomong. Datang studi banding ke Kori Apparel, belajar ke mereka. Mereka anak muda, buka usaha, bisnis, tetap menikah, tetap punya istri. Malah yang masih berkecimpung dengan riba masih jomblo. Ribanya dapat haram, jomblonya nggak selesai-selesai. Yang keluar dari riba, makanannya halal, bisnisnya lancar. Malam ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul semuanya seperti sedang wukuf di padang Arafah. Ini tanda dini semuanya. Besok pagi kita melontar jumroh. Semua yang hadir ini ya Allah, bukakanlah pintu rezeki supaya bisa berhaji ke Baitullah. Saya nggak tahu di Bekasi berapa lama, yang jelas di Riau, Sumatera itu kalau skor 2023 berangkatnya 2053. Jadi bagi saya yang baru umur 25 tahun ini, kalau nyetor sekarang berarti sekitar umur 55 lah berberangkat. Kalau saya bilang 25 semuanya setuju, alhamdulillah. Ya Allah, inilah umat Nabi Muhammad SAW. Nggak ketahuan ujungnya sampai di mana. Ini nggak jelas orang apa pohon kayu. Yang punya handphone, tolong hidupkan senternya. Ada? Yang nggak ada senternya, simpan aja. Hidupkan senternya, naikkan ke atas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli lizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi. Matikan senternya, flashnya, sudah cukup untuk TikTok. Apa ini Ustaz Somad? Solawat kok untuk TikTok? Bersolawat niatnya itu lillahi ta'ala. Tapi solawat malam ini dengan cahaya yang gemerlap. Malam ini di Bekasi tak ada bintang sama sekali. Kenapa? Karena semua bintang sedang turun di kali apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Setan mulai datang. Kalau datang setan cepat bertakbir. Ini malam ini panitianya luar biasa, betul? Apa luar biasanya? Mereka mempersiapkan ini 6 bulan yang lalu. Hah? Nggak mungkin 2 minggu bunga mawar bisa tumbuh seindah ini. Berapa hari ini? Betul, Bu? Betul katanya. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi sehingga acara ini terwujud dibalas Allah segala kebaikannya. Dipanjangkan Allah umurnya, diberkahi rezekinya, murahkannya sakinah mawaddah warahmah, usahanya lantabur, tidak akan pernah rugi insyaallah. Inilah anak-anak muda yang luar biasa. Mengapa mereka selamat dari fitnah akhir zaman? Ketika ada anak muda yang sibuk dengan narkoba, anak muda yang sibuk dengan zina, anak muda yang sibuk dengan ganja, anak sibuk dengan pinjol, anak muda yang sibuk dengan online, anak muda yang sibuk dengan maksiat dan dosa. Tapi di sini anak muda, kita kalau dilihat anak muda, orang tuanya mana? Kenapa anak muda semua? Jadi kalau ada yang mengatakan di akhir zaman ini fitnah luar biasa Pak Ustaz, kenapa saya hidup di sekarang? Kenapa saya hidup banyak fitnah? Kenapa saya hidup di akhir zaman? Kenapa saya nggak hidup? Kenapa saya tidak hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Buktinya 1444 tahun setelah Nabi Muhammad, anak muda tetap beriman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man ya'ish ba'di, siapa yang hidup setelah aku mati nanti, fasayara ikhtilafan katsira. Banyak sekali ikhtilaf, banyak adu domba, banyak perkelahian, banyak permusuhan, banyak peperangan, banyak maksiat. Tapi kalau mereka berpegang kepada yang dua ini, dia tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa itrata ahli baiti, berpegang kepada zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada para habaib, cinta kepada para kiai, cinta kepada para ulama. Takbir. Kenapa Ustaz Somad itu sayang, cinta, hormat, takzim kepada para habaib? Karena nama mereka disebut dalam sholat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya belajar di Al-Azhar Mesir. Berangkat tanggal 5 September 1998, pulang November 2002, 4 tahun di Al-Azhar. Ulama-ulama Al-Azhar, universitas tertua di dunia, mereka memuliakan Sadah Ba'alawi, mereka memuliakan para ulama zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Nanti kalau ada yang nanya, kenapa Ustaz Somad itu memuliakan habaib?
karena kami belajar di tempat guru-guru kami memuliakan. Cari ceramahnya di YouTube. Syekh Usama Al-Azhari bercerita bahwa Al-Ba'lawi, keluarga Ba'lawi, zuriat Rasulullah, mereka tidak hanya sekedar berdakwah, tapi mereka juga hebat dalam bidang tijarah. Mudah-mudahan kecintaan kita bertahan, bahkan bertambah di tengah fitnah akhir zaman yang luar biasa. Sallu ala Nabi. Terus alasan yang lain, saya S3 di Sudan. Di mana? Sudan. Ustaz nulis tentang apa? Saya menulis tentang Syekh Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nasri sunnah di Indonesia. Kontribusi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam menyebarkan sunnah di Indonesia. Kita bukan ahlul bid'ah, kita adalah ahlul sunnah. Maka ketika saya menulis biografi Hadratus Syekh, ulama-ulama gurunya dibagi dua. Ulama yang tinggi adalah para sadah, dan ulama di bawah yang bukan sayyid. Artinya apa? Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari berguru kepada para Al-Ba'lawi. Bisa dilihat di disertasi Ustaz Abdul Somad yang tebalnya 600 halaman itu. Sombong sekali Ustaz Somad. Jelas jawaban mengapa Ustaz Somad cinta kepada para habaib. Terus apa lagi Ustaz? Saya datang dari Pulau Sumatera, tepatnya di Riau. Kami dulu tinggal di Kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja kami yang terakhir namanya Sultan Syarif Qasim. Kenapa disebut Syarif? Karena dia adalah Ba'lawi, keturunan dari Banahsan. Ada dari Wabithah Alawiyah di kuburan di makamnya tertulis bahwa Sayyid Syarif Utsman Shahabuddin adalah keturunan Banahsan Al-Ba'lawi, dan beliau menikah dengan anak Sultan Istana Siak Sri Indrapura. Kami tidak hanya sekedar memuliakan habaib, tapi Sultan kami punya anak gadis namanya Tengku Embung, dinikahkan dengan Habib. Lalu raja-raja kami bergelar Syarif. Makanya di sana di Pekanbaru ada 3. Yang pertama, Jalan Sultan Syarif Qasim, Airport Sultan Syarif Qasim, Universitas Sultan Syarif Qasim. Tempat tinggal saya memuliakan Al-Ba'lawi. Tempat saya belajar memuliakan Al-Ba'lawi. Ulama yang saya teliti memuliakan Al-Ba'lawi. Maka saya malu kalau tidak memuliakan mereka, karena guru-guru saya memuliakan mereka. Guru-guru kami membaca Ratib Al-Attas, membaca Ratib Al-Haddad, dan semuanya itu adalah Al-Ba'lawi, Al-Faqihil Muqaddam. Mereka adalah zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap mencintai zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dengan cucu-cucunya saja kita duduk merasa bahagia, apalagi dengan kakek mereka nanti di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasul